Shalom. Shalom. Welcome back to our Channel. channel di Bincang Orang-orang Muda. Boom. Sama saya Mira Octavia dan Ricky Stindaun. oke, udah lama nih nggak bincang-bincang bareng Kak Riki. Pasti Ush. teman-teman di rumah udah rindu. Enggak juga lah. Karena udah lama nggak ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng. Iya, Kak udah nggak Riki. ketemu jadi agak sedikit mengembang nih. Ya, bahagia dong berarti. Amin, puji Tuhan, haleluya. Oke Kak Riki, Yap. malam hari ini tentunya tema kita menarik yang akan kita bahas. Tentunya. Dan bincang-bincang malam hari ini bersama dengan teman-teman yang ada di rumah, yang mereka tentu bertanya-tanya apa kira-kira tema pada malam hari ini. Bahkan beberapa dari mereka sudah melihat player kita, mereka sudah tahu pasti. Kita mau ngomong apa di malam hari ini? Kak Riki? Ya, hari ini kita akan membahas tema yang akan dipakai juga di tema KPS tahun ini. Tahun ini teman-teman sebagai informasi ya, saya sebagai panitia menginformasikan bahwa tahun ini KPS akan diadakan secara online lagi. Memang agak menyedihkan ya, bukan menyedihkan dalam arti kata yang negatif, tapi sedih karena nggak bisa kumpul lagi nih sama anak-anak muda. Tapi mau bilang apa lagi sobat muda, karena pandemik yang semakin hari ya belum berakhir juga dan makin bertambah nih, udah 3 varian ini masuk di Indonesia sekarang ini. Jadi itu yang membuat kita waspada, takut nanti penyebarannya makin meluas dan tidak selesai-selesai. Jadi mohon dukungan teman-teman agar tahun depan kerinduannya kita bisa ketemu lagi di KPS 31. Nah, oleh karena itu tahun ini kita panitia sudah membicarakan tema besarnya yaitu Generation Find the Way. Wow, udah dibocorin nih. Iya, pastinya nanti brosurnya sudah akan disebarkan di di Facebook KPS Mania dan semua akun KPS Mania, dan juga nanti di akun YPBIBSTTE juga akan disampaikan flyer-flyernya dan juga beberapa hal penting tentang info tentang KPS Mania ini. Dan malam ini kita akan mengupas sedikit nanti kan yang lebih dalam-dalam, lebih tajamnya itu akan dibahas di pembahasan KPS. Harus ikut, pasti seru dah. Jadi tahun ini kita membahas tema tentang Generation Find the Way. Kenapa? Apa itu generasi? Ya, anak-anak muda, khususnya anak-anak milenial ya, yang kalian sudah berkecimpung di dunia milenial ini, ya dunia informatika ini ya banyaklah sosial media dan segala macamnya. Ini kebanyakan sudah banyak anak-anak muda sudah hilang arahnya ini. Sudah hilang jalannya, sudah tidak lagi menemukan siapa dirinya, jati dirinya, dan tidak menemukan lagi jalan di mana kebenaran itu sesungguhnya. Makanya kerinduan panitia bahwa tahun ini kita akan membuat tema ini untuk bisa memberikan pemahaman buat anak-anak muda bahwa siapa jalan yang benar, di mana jalan yang benar itu. Seperti kata Yesus kan, akulah jalan kebenaran dan hidup. So, apakah selama ini kalian sudah menemukan jalan kebenaran itu? Kita belum tahu. Nanti kita akan temukan jawabannya di KPS Mania. Ya, KPS tahun ini tahun ke-30 KPS ya. 2 kali kita sudah online nih sobat muda. Jadi yuk kita bahas yuk sedikit yuk. Covernya saja, nanti isinya kita kumpas di KPS ya. Kalau tadi Kak Riki udah sempat singgung nih tentang jalan kebenaran. Yep. Emang generasi muda yang sekarang mereka tidak hidup dalam jalan kebenaran ya Kak? Kok diangkat tema ini sih? Ya kita melihat survei saja ya, bukan menghakimi ya, kita tidak mau menghakimi. Tadi melihat survei ada banyak ya, tidak juga menuduh dan tidak juga menghakimi. Ada banyak anak-anak muda sekarang sudah kehilangan nih arah hidupnya. Arah hidupnya lebih kepada cenderung kenikmatan dunia atau kesibukan dunia yang membuat mereka lupa akan kehidupan yang benar. Contohnya misalnya mereka melakukan hal-hal yang tidak berguna, tapi mereka rutin melakukannya terus-menerus. Misalnya contoh anak-anak yang suka main games gitu ya. Bolehlah main games, tapi jangan juga menjadi yang maniak lah, sehingga membuat kalian lupa waktu dan lupa apa yang menjadi prioritas hidup kalian. Pada tema kita di bumi ya, tema besar tahun ini apa? Diberkati untuk menjadi berkat. Jadi itu yang membuat anak-anak muda ini hilang. Hilangnya itu karena mereka tidak menemukan lagi yang benar. Akhirnya apa? Ada banyak kita menemukan kasus hanya karena demi untuk game online dia mencuri. Hanya karena untuk game online dia membunuh. Karena untuk game online dia melakukan ini. Ada juga yang untuk kemarin beberapa kasus itu ada yang melakukan mau game online, mau ikut game online, dia ngedrugs.
Jadi dia supaya tahan itu main game online, dia minum mengkonsumsi narkoba. Itu ada nih kasusnya beberapa belum lama inilah, tahun inilah. Baru tahun ini itu terjadi. Itu ada di daerah Sumatera. Nah, itu kasusnya. Itu. Jadi ini yang membuat anak-anak muda jadi terhilang nih. Ini cara iblis nih sebenarnya nih, mau menghilangkan generasi muda. Makanya itu kerinduan kita panitia untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ayo anak-anak muda kembali kepada jalan yang benar. Gitu. Tapi Kak, kalau anak-anak muda bisa seperti itu pasti ada yang melatar belakangi. Yap. Artinya pasti ada sebab dan akibat ya. Mm-hmm. Nah, balik lagi ke belakang, biasanya anak-anak muda yang seperti itu, contoh lah seperti aku nih. Aku kan terlahir dari keluarga yang broken nih. Yap. Berarti aku tidak menemukan gambaran yang baik dalam keluarga gitu. Keluarga aku aja berantakan. Terus belum lagi dari sosial nih Kak. Dari sosial terus terkadang orang-orang nggak bisa menerima, orang-orang menghakimi, bullying itu sudah sering kita bahas. Terus bagaimana dengan anak muda yang seperti itu? Wajar dong akhirnya dia beralih kepada itu. Ya, justru itu yang kita mau tarik. Maka kata firman Tuhan, rampas mereka. Artinya rampas mereka dari hal-hal yang membuat mereka lupa siapa diri mereka, lupa jati diri mereka. Contoh misalnya kayak tadi misalnya Mira katakan ada anak muda yang hidup dalam keluarga broken home. Dia tidak menemukan figur. Maka dalam tema ini kita mau membawa mereka bahwa figur, kalau kita tidak menemukan figur itu dalam keluarga, kita cari dong di dalam Tuhan. Karena figur yang sesungguhnya, figur yang sejati itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ketika kita kehilangan figur sesungguhnya, bukan berarti kita harus menjadi orang yang hilang kendali sehingga kita lupa apa yang harus kita tuju atau apa yang harus kita capai dalam hidup ini. Misalnya komunitas, keluarga, pribadi misalnya, atau bullying tadi membuat kita menjadi orang yang tidak diterima oleh orang lain dan menjadikan kita orang yang insecure, membuat kita harus memilih hal-hal yang buruk. Enggak juga. Kita harus memilih yang benar. Makanya kalian harus temukan yang benar itu di mana. Nah, disinilah saatnya ya panitia KPS untuk memikirkan hal ini. Untuk memberitahukan kepada sobat muda bahwa KPS tahun ini sedang memikirkan yang keras untuk anak-anak muda agar kembali untuk melihat mana yang benar, mana yang baik, mana yang harus dipanuti, mana yang harus ditiru, mana yang figur yang benar itu tadi. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Ketika kau memilih aku, engkau hidup benar, hidup di jalan yang benar, dan engkau hidup. Itu artinya anak-anak muda bisa melihat itu semua. Gitu. Jadi nggak harus menghidup dalam dirinya sendiri bahwa mengatakan bahwa nggak ada figurnya yang harus kucontoh, sudahlah hidupku rusak-rusak aja sekalian. Nah itu kan yang salah nih selama ini anak-anak muda. Begitu. Nah kalau udah dari keluarga masuk ke sosial, terus kemudian masuklah ke pergaulan. Yep. Biasanya kan pergaulan juga mempengaruhi anak-anak muda ini. Kayak firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan ya. Baik. Nah jadi dari pergaulan ini akhirnya mereka terpengaruh dengan teman-teman kayak seperti narkoba yang sudah dibahas kan, alkohol, banyak teman-teman kita yang akhirnya jatuh ke dalam itu. Terus bahkan kakak tahu saya sempat browsing tentang narkoba. Narkoba menurut World Drugs Report di tahun 2018 itu diterbitkan oleh United National Office Drugs and Crime. Itu di situ dibilang bahwa 275 juta penduduk di dunia, 5,6% penduduk di usia 15 sampai 64 tahun itu mereka mengkonsumsi narkoba. Bahkan di Indonesia yang lebih parahnya adalah di tahun 2017 3.376.115 orang itu sudah mengkonsumsi narkoba dan usia mereka 10 tahun sampai 60 tahun. Wow. Itu 2017 ya? Tahun, iya. Berarti 10 3 tahun tahun itu yang lalu. aku masih ngapain ya? Kayaknya masih main apa deh? Ular tangga mungkin di rumah. Iya, artinya begini, ketika kita hidup dalam dunia yang berbeda, kita akan hidup dalam dunia yang gimana ya? Khususnya anak-anak muda, anak-anak yang usia tadi ya 10 tahun, range 10 tahun ke atas, 10 tahun, 11 sampai 15 tahun lah. Itu usia anak-anak muda yang penasarannya tinggi. Sehingga ketika melihat ada temannya membeli ini, ada orang yang menawarkan sesuatu, terus diiming-imingi segala sesuatu yang menarik, dia pasti akan tertarik. Akhirnya dia coba. Begitu. Mungkin narkoba yang dipakai nggak jauh-jauh lah, paling yang permen-permen seperti itu. Juga sekarang kan
jenis-jenis yang membuat mereka kecanduan itu bukan hanya narkoba tuh, ngelem, Ya, yang ngelem, gula itu. iya, terus ngisap bensin, nah tuh ada kayaknya tuh yang di belakang tuh, siapa tuh? Ya dulu, Kreatif bumi. iya. Jadi dulu zamannya kami dulu tuh yang buat kami kecanduan bukan ganja, bukan narkoba, yang begitu-begitu. Lem, ya, bensin, segala macam. Akhirnya membuat anak itu jadi kayak ya mabuk-mabuk ya gitulah, ya mabuk-mabuk alay gitu. Jadi sebenarnya pergaulan itu tadi yang dimaksudkan tadi adalah membuat dia tidak menemukan mana yang benar sesungguhnya pergaulan itu. Nah, artinya adalah sebenarnya bukan salah dianya, salah komunitasnya atau salah lingkungannya dan salah orang yang ada dalam dirinya atau dalam kehidupannya yang tidak mengajarkan dia yang benar. Mungkin sudah diajarkan yang benar, tetapi tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Artinya ketika kamu dari kecil sampai sekarang engkau besar atau dewasa sekarang belum diajarkan yang benar, mari kembali kepada yang benar. Ya, pilih jalan yang benar. Find the way. Temukan jalanmu. Ketika engkau menemukan jalanmu, engkau akan tahu kemana arah tujuanmu. Kalau kita lihat komunitas, apakah komunitas yang benar ini harus ikut di pemuda kah atau bagaimana Pak? Ya, kalau secara umum ya yang kita tahu bahwa komunitas itu ya ada dalam lingkungan gereja, komunitas youth lah, anak-anak muda ya dalam gereja. Dan di situ kita bisa belajar banyak hal tentang firman Tuhan, bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita yang ada di situ yang seiman juga begitu ya. Artinya kita akan dibawa untuk hidup di dalam hal yang benar begitu. Nah, berbeda kalau kita hidup dalam komunitas yang tidak di dalam Tuhan. Tentunya kita akan dibawa kepada sesuatu hal yang lebih ke arah kedagingan gitu. Nafsu segala macam, sehingga membuat anak-anak muda ini lebih cenderung emosional ya, lebih cenderung anak-anak muda ini mementingkan dirinya sendiri, egois dan segala macamnya, sehingga menjadikan mereka orang-orang yang tidak tahu siapa lagi diri mereka. Akhirnya mereka melakukan kehidupan ya semaunya mereka dan tidak bisa diatur lagi. Nah, itu banyak yang sekarang nih anak-anak muda yang tidak bisa diatur lagi. Karena apa? Karena hidupnya sekarang hidup di dalam dirinya sendiri. Ya sekarang sudah anak-anak muda itu hidup sudah internet, tidak mau lagi bersosialisasi, sudah ada handphone. Dia bisa bersosialisasi melalui handphone dan dia bisa bermain di dalam handphone. Jadi dia bisa saja nih dalam keluarga anak itu tidak keluar selama bisa mungkin berjam-jam atau seharian di rumah nggak mau keluar. Ya, kayak misalnya ada satu teman saya, dia punya anaknya dari pertama datang dia kan anaknya kan sekolah di luar kota nih. Dari pertama datang anaknya sampai sekarang ini katanya nggak mau keluar. Karena sudah nyaman, ada wifi, ada handphone. Kalau lapar makan, kalau mau mandi, yang penting main handphone, dan handphone. Jadi mereka tidak tahu lagi apa yang mau mereka cari selain kesenangan mereka. Apalagi pandemi ini membuat semuanya kan jadi ya nggak tahu, kalau mau keluar nggak mungkin ya kan, mau bersosialisasi dengan orang juga nggak bisa, ya lebih baik diam di rumah. Memang tidak salah. Di dalam rumah kita bukan berarti diam dan menikmati diri kita sendiri. Seharusnya kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan dan mendekatkan diri dengan keluarga. Itu yang terpenting. Nah, malah teman saya ini ada anak-anaknya di rumah, ada istri, ada dia, seakan-akan dia hidup sendiri-sendiri. Karena hidup dengan handphonenya masing-masing. Nah, itu tadi. Makanya kita mau tarik nih anak-anak muda. Yuk kita kembali kepada hal yang benar. Bagaimana di tengah pandemik ini kita menemukan jalan yang benar juga, kehidupan yang benar juga, perilaku yang benar juga, pemikiran yang benar juga, sehingga melakukan tindakan yang benar juga. Akhirnya anak-anak juga tidak tersesat dalam jalannya. Gitu loh. Kita tidak tahu nih, seperti tadi ya firman Tuhan saya renungkan bahwa segala kesudahannya akan tiba. Segala sesuatu kesudahannya akan tiba. Artinya kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kedua kalinya. Kalau anak-anak tidak menemukan jalannya, dia akan kehilangan arah dan tidak akan mengenal siapa juru selamatnya. Nah, terus Kak, ini kan kalau Kakak tadi bilang komunitas yang baik itu berarti komunitas yang berada dalam pemuda gereja dan sebagainya.
bagaimana dengan orang-orang yang mungkin teman-teman yang di luar sana yang sebelum pandemi mereka terbiasa untuk bareng teman-temannya nongkrong misalnya, tapi komunitas mereka juga cukup menarik kok ketika mereka ngobrol, ketika nongkrong mereka bahas mungkin tentang masa depan mereka, seiman juga, tapi nggak dalam komunitas gereja gitu. Tapi mereka cukup membangun bahkan komunitas yang ada dalam gereja itu menurut mereka fanatik dan lain sebagainya. Tidak apa ya? Mungkin ada sobat-sobat muda yang punya pengalaman hal demikian. Karena tidak semua komunitas gereja itu bisa membangun gitu loh, Kak. Benar. Mungkin yang dimaksud Kamira adalah ketika ada komunitas gereja yang monoton, dia garing gitu, sehingga anak-anak muda ini ketika ikut dalam komunitas gereja kayak pansi gini ibadah baik, firman Tuhan terus gitu ya, doa mana nih gitu. Padahal anak-anak muda kan maunya yang fun, maunya yang ada apa ya, ada rejoice-nya, ada sukacitanya, ada hal-hal yang membuat mereka ya adalah sesuatu hal yang menarik diri mereka untuk beraktivitas, berkreasi begitu ya. Tapi kembali lagi kepada komunitas itu. Ketika komunitas itu ada di dalam Tuhan, ya, sang pemimpin komunitas atau pembina lah kita bilang ya, pembinanya kreatif untuk bisa menggodok, pembinanya bisa kreatif untuk bisa memberikan daya tarik kepada anak-anak muda untuk hidup dalam persekutuan gereja. Itu enggak, menurut saya enggak masalah sih, enggak akan monoton, enggak akan membuat anak-anak muda ini lari kepada komunitas yang lain. Takutnya nih ya, bukan berarti salah, takutnya ketika kita ada dalam komunitas di luar Tuhan, yang kata Mira tadi membangun tadi, segala macam, itu unsur-unsurnya malah menarik kita kepada jalan yang enggak benar. Ada yang begitu tuh, awalnya baik, lama-lama dia dibawa kepada hal yang tidak baik. Itu banyak yang begitu. Tetapi ada juga komunitas yang, ya memang komunitas itu baik gitu adanya. Ketika dia dibentuk dalam komunitas itu dan ada dalam komunitas itu, dia melakukan hal yang baik. Tetapi pertanyaannya, baik yang mana dulu? Baik menurut dunia atau baik menurut kata firman Tuhan? Itu yang harus kita pilah. Makanya teman-teman harus bisa menemukan ini yang disebut jalan itu. Ketika engkau menemukan komunitasmu, kamu menemukan komunitas yang mana dulu? Baik menurut dunia atau baik menurut Tuhan? Karena baik menurut Tuhan belum tentu baik menurut dunia. Baik menurut dunia belum tentu baik menurut Tuhan. Artinya, apa yang baik menurut Tuhan itulah yang mutlak. Sekalipun tidak baik menurut dunia. Kadang kan kalau misalnya kita bilang, ini menurut Tuhan baik nih komunitasnya. Oh enggak garing segala macam. Itu kan kata dunia. Sesungguhnya itu malah itu sesungguhnya membawa kita kepada hal-hal yang bertentangan, melawan kebenaran itu, menepis kebenaran itu akan komunitas yang benar tadi. So, anak-anak muda, segaring apapun komunitas dalam gerejamu, itulah tugasmu. Itu tugas dia tuh. Harusnya memberikan ide, memberikan kreatif kepada pembinanya, Kak, Bang, atau Om, Tante, segala macam. Yuk kita buat begini yuk di youth, gitu loh. Jadi kayak kemarin saya pernah sempat ngobrol sama salah satu anak muda dan dia kebetulan pengurus pemuda ya. Saya bilang, saya senang melihat kalian ini. Selalu ketika dia posting itu, dia posting bersama dengan anak-anak muda lewat Zoom. Mereka fun-fun saja, senang kok. Tidak bertemu fisik dengan fisik, tapi di dalam Zoom pun mereka bersukacita bertumbuh dalam firman. Itu yang harus dicari. Jadi ketika kalian mengatakan bahwa garing nih pemuda kita, ada teman-teman yang sekarang ibadah pemudanya kumpul ya di dalam gereja, masih beribadah bersama di dalam gereja. Seharusnya di situ tugas kalian ketika kalian tahu mana yang kreatif, tahu mana aktivitas yang membangun, lakukan di gereja itu. Saya percaya deh pembina kalian tidak akan men-skip itu. Saya percaya pembina kalian tidak akan menahan itu. Justru pembina kalian akan mendukung dan mensupportnya. Karena apa? Karena ada anak-anak muda yang kreatif dan membawa mereka kepada jalan yang benar. Contohnya misalnya Mira lah. Dulu sebelum masuk STTE sama sesudah masuk STTE beda banget dong. Beda banget. Karena ya contoh misalnya yang ada di belakang layar sana mungkin yang sudah bertobat dan belum bertobat gitu ya. Dulu hidup di jalan-jalan kayak gembel gitu ya. Sekarang masuk dalam komunitas yang benar kan. Itu dia. Makanya jadi sobat-sobat muda kalau kalian datang ke STTE kan melihat om tantenya atau anak mahasiswa kami kan di sini bersih-bersih semua, kinclong-kinclong semua. Karena mereka menemukan komunitas yang benar.
Maka tahun ini STTM membuka pembukaan mahasiswa baru. Mari mendaftar. Benar banget. Kami tunggu. Iya, kami tunggu kalian sobat muda. Nomornya nanti kami cantum. Iya, ada di bawah sini. Terus buat anak-anak muda nih, yang mungkin bertanya, Yap. gimana kalau komunitasku, ini komunitas yang ada geng-geng motor. Oke. Nah, terus geng motornya ini punya visi yang baik kok, mereka menolong sesama. Kan itu juga yang Tuhan ajarkan, Yap. harus mengasihi, menolong Yap. sesama dan lain sebagainya. Nah, komunitas mereka melakukan hal demikian, gimana tuh Kak? Kalau misalnya komunitas itu di luar Tuhan, bawa itu komunitas di dalam Tuhan. Bawa anak-anak muda untuk berbagi kasih. Kayak gini, karena ketika kamu melakukan itu di luar komunitas Tuhan, ya, yang mendapat dampak hanya dirimu sendiri saja. Ya, kamu kan ada dalam komunitas itu. Komunitas itu yang akan mendapatkan view yang banyak, ya, penglihatan yang banyak, dilihat oleh orang banyak. Tetapi ketika engkau mau menjadi berkat, diberkati dan menjadi berkat, kamu diberkati dengan komunitasmu yang tadi, ya, yang geng-geng motor segala macam, berbagi kasih dan segala macamnya. Terus kamu harus buat ide nih kreatif. Coba anak-anak muda di gerejaku begini. Bawa dong ide kreatif itu ke dalam gereja. Supaya apa? Supaya apa yang kamu bilang baik tadi tercantumkan juga di dalam ibadahmu, dalam komunitasmu. Jadi begini, ketika engkau ada dalam komunitas di luar gereja dan itu menurut kamu baik, berbagi kasih dan segala macam, menolong, lalu kamu lihat ada komunitas gerejamu yang tidak seperti itu, kamu buat. Jadi ketika kamu mendapat hal yang baik di luar, kamu bawa itu ke dalam. Ketika engkau mendapatkan hal yang baik di dalam, kamu bawa itu keluar. Itulah diberkati dan menjadi berkat. Ya. Makanya ketika engkau mau hidup diberkati dan menjadi berkat, temukan jalannya. Itu tema KPS. Generasi on the way. Gitu. Ikutin KPS. Benar, KPS tahun ini seru kok. Kita ada band competition juga. Jadi lomba band, hadiahnya juga cukup menarik. Lomba vokal solo juga hadiahnya sangat menarik, dan juga nih ada request dari anak-anak muda nih. Bang, bikin dong lomba yang kreatif. Oke, kita buat lomba kreatif tahun ini. Tahun ini lomba kreatifnya buat TikTok rohani. Waduh, ini paling tunggu-tunggu anak muda. Iya dong. Yang suka TikTokan di rumah. Sedap. Mending ikut. Tetet gitu. Iya. Udah gak cocok lagi nih saya gini. Iya, TikTok rohani sama nanti buat drama ya, misalnya drama pendek lah. Drama pendek rohani sekitar 7 sampai 8 menit. Banyak kok, kemarin tahun lalu juga banyak yang ikut. Dan percayalah hadiahnya menarik juga, dan bukan karena hadiahnya, tapi membawa kalian untuk lebih kreatif lagi dan hidup sungguh di dalam Tuhan. Dan pastinya apa yang sudah kalian buat itu lebih seru lagi kalau bisa Ya. memberkati anak-anak Benar. muda di luar. Ya. Ada KKR-nya, kita ada KKR 2 kali, ada opening juga kita ada firman Tuhan, dan closing juga kita ada firman Tuhan, serta nanti ada seminar dari dosen-dosen Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer yang sangat boom. Sangat boom lah pokoknya. Pokoknya luar biasa lah. Jadi teman-teman gak akan nyesal. Tidak ada pendaftaran untuk peserta, tetapi ada pendaftaran untuk untuk yang lomba. Nah, ya ada pendaftaran. Nanti kita akan lampirkan semuanya itu di dalam akun KPS Mania dan juga akun YPPB STT. Nggak dibatasin usia ini Kak? Usia dibatasin. Kita 16 sampai 18 tahun. Nanti kita lihat brosurnya. Nanti kita akan share di akun kita. Nanti juga di KPS Mania grup WA juga ada, nanti kita sampaikan. Ini sudah ada di grup KPS Mania. Sudah ada grup KPS Mania. Boleh ajak teman sebanyak-banyaknya. Boleh. Wow, ini dari mana saja, dari gereja apapun, dari kota manapun, dari luar negeri pun sekalipun. Ayo ikut, gabung. Kita terima sebanyak-banyaknya, ya. Jadi kita nonton sama-sama anak-anak muda, kami bawa kalian untuk tergabung dalam acara kami Kebaktian Pemuda Sedunia. Ya kan, kalau sebelumnya kan KPS Sesubakset. Kalau sekarang karena online jangkauannya luas, sedunia guys, se-Indonesia dan sedunia. Lo bayangin aja sedunia. Ini channel kita kemana-mana ini. Jadi jangan salah lah, kita bisa saling kenal-kenal juga nanti di situ. Ya, ada Zoom-nya juga, dan juga nanti kita ada WA grupnya juga, ada bukan Instagram sih, Telegram group juga. Ada Telegram group KPS Mania. Jadi kita bisa menapung sebanyak mungkin anak-anak muda. Begitu. Jadi anak-anak muda, cukup sekian dulu pembahasan kita. Ingat bahwa bagaimana firman Tuhan tadi dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Memang bukan itu yang menjadi ayat firman Tuhan intinya, tapi itu yang menjadi perenungan saya bahwa di dalam generation on the way, kita harus menemukan jalan kebenaran dan hidup. Siapa jalan kebenaran itu? Siapa yang hidup itu?
Dia yang mengatakan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau kamu mau mencari hidup, kalau kamu mau mencari kedamaian, kalau kamu mau mencari damai sejahtera, itu ada dalam Dia yang hidup. Yesus berkata, aku hidup. Dia sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah mengalahkan maut. Dan dia berkata dia akan hidup pada hari yang ketiga. Benar, dia hidup. Bahkan kemarin kita baru merayakan hari kenaikannya. Wah, luar biasa loh Allah kita itu. Dia berjanji dan dia tidak akan mengingkari. Jadi sobat muda yang ada di manapun saat ini, kiranya sobat muda memahami hal ini. Bahwa ketika engkau menemukan jalan yang benar, engkau akan hidup di dalam jalan itu. Dan engkau akan berkembang di dalam jalan itu. Nah, pertanyaannya ada cuma satu. Kamu memilih jalan yang mana? Jalan yang benar atau jalan yang tidak benar? Jalan yang membawa kamu hidup atau jalan yang tidak membawa kamu hidup? Kalau jalan yang benar itu adalah jalan di mana engkau tahu apa yang benar, apa yang harus kamu lakukan di dalam Tuhan. Melayani Dia, menjadi berkat melalui perkataan, menjadi berkat melalui pikiran, menjadi berkat melalui tindakan. Ketika engkau memilih jalan yang tidak benar, engkau hidup dengan dirimu sendiri. Egois, emosional, dan membuat kamu hilang kendali. Anak-anak muda, engkau sekarang ada di titik mana? Kalau engkau bingung berada di titik mana, mari ikut bergabung dengan kami dalam kebaktian pemuda sedunia. Engkau akan menemukan jalan yang benar melalui firman Tuhan yang akan disampaikan dalam KKR, dalam ibadah-ibadah, dan dalam seminar-seminar penggalian-penggalian Alkitab yang luar biasa. Dan hari ini kami mau katakan di tempat ini untuk anak-anak muda, ketika engkau kehilangan arah, ketika engkau tidak menemukan jalan yang benar, ketika engkau sering sekali menemukan banyak masalah, Yesus berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Hanya di dalam Yesus ada itu, sobat muda. Hanya di dalam Yesuslah ada kelegaan. Hanya di dalam Yesuslah masa depanmu indah. Karena Yesus berkata dalam firman-Nya, Allah berkata dalam firman-Nya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika engkau menemukan sesuatu yang membuat harapanmu hilang, ada di dalam Yesus, maka harapanmu akan kembali hidup dan tidak akan pernah hilang. Tidak akan ada yang bisa merampasnya lagi. Maka sobat muda yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, berilah hidupmu bermakna bagi banyak orang, berbuahlah, karena dari buahnya lah kita dikenal oleh Tuhan. Ketika engkau mau berbuah menjadi berkat bagi banyak orang, maka hidupmu akan bermakna. Jadi tentukan pilihanmu sekarang, mau hidup berbuah dan bermakna atau mau hidup untuk dirimu sendiri. So anak muda, mari saya kembali lagi mengajak untuk sobat muda mengikuti KPS ya tahun ini. Tanggalnya kalau nggak salah tanggal 21 sampai 24 Mei. 21 sampai 24 Juni. Baik, sobat muda yang diberkati oleh Tuhan, cukup dulu ya Mira ya. Udah nggak terasa, udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol. Hanya karena memperkenalkan KPS juga nih dan juga mendalami tema kita Generation Find the Way, mengupas sedikit covernya ya. Kulitnya masih covernya doang. Nanti isinya nih apa sih, jalan yang mana sih yang dimaksud dengan Bang Riki ini? Yuk kita ikut KPS. Di KPS nanti kamu akan menemukan jawaban-jawaban itu melalui dosen-dosen yang luar biasa lah dalam seminar dan juga KKR kita. Oke. Ya, tidak terasa kita harus berpisah dengan teman-teman. Yes. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu kali. Ya, kita akan berdoa ya untuk anak-anak muda yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kami. Sampai sekarang Tuhan masih memelihara hidup kami. Terkadang kami juga sering sekali lari dari jalan Tuhan. Kami menemukan jalan yang salah sehingga kami tidak melihat jati diri kami yang dengan benar, sehingga kami menjadi orang yang tidak terkontrolkan lagi. Tuhan, ampuni kami dan tolong kami bawa kami kepada jalan yang benar itu Tuhan, agar kami menjadi generasi yang tangguh, generasi yang hidup dalam kebenaran-Mu dan generasi yang hidup memuliakan nama Tuhan. Berkati hidup kami agar hidup kami terus mewaspadai diri dengan apa yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, ajarilah kami untuk melakukan apa yang Engkau mau, bukan apa yang kami mau. Berkati generasi muda ini Tuhan, agar mereka menjadi generasi yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi generasi penerus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Oke sobat muda, ingat bahwa kita akan terus hadir Yap. di hari Minggu
20.30 Benar. waktu Indonesia bagian barat. Minggu ya. depan ada yang lebih menarik nih. Yaps, benar. Ditunggu nih teman-teman. Harus Penasaran follow. ya siapa ya minggu depan lagi ya? Jangan lupa ya 20.30 di YouTube channel kita ataupun kita live di Facebook. Yep. Dan jika teman-teman punya beban ataupun pergumulan Yes. pengen sharing, teman-teman bisa hubungin kontak person yang ada di bawah sini. Nanti kita akan cantumin kontak personnya. Jangan malu-malu untuk berbagi lah guys. Karena beban hidup tidak bisa ditanggung sendiri. Oke. Kita butuh orang lain. Benar guys. itu sobat guys. Oke. Demikian bincang orang-orang muda pada malam hari ini. Boom. Bye-bye. See you guys. Jesus, you're the one and only.